Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-Bapak yang saya hormati, Pak Denny Yuli Katwanto, Pak Muhammad Jelani Supianto, selaku rekan saya dalam praktek percakapan coaching untuk memenuhi tugas unggah demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Wahyudi, CGP Rekognisi Angkatan 11, kelas 13, akan mempraktekkan percakapan kucing dengan saya bertindak sebagai supervisor, kemudian Pak Denny Yuli Katwanto bertindak sebagai coach, dan Pak Muhammad Jelani Supianto bertindak sebagai coach. Dalam kegiatan ini, tujuan pembelajaran khusus adalah CGP dapat melakukan praktek kucing dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi kucing pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Baiklah, Bapak-Bapak, kita mulai kegiatan percakapan. Silakan untuk coach, yaitu Pak Denny, untuk memulai mengawali percakapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Denny. Mohon maaf Pak Wahyudi, siang ini saya mungkin mengganggu aktivitas Pak Wahyudi. Begini Pak, sesuai dengan maksud tujuan saya yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa siang ini saya dan Pak Jailani akan melaksanakan kegiatan percakapan coaching untuk supervisi akademik. Nah, untuk itu, agar saya selaku coach dapat meningkatkan kompetensi coaching, maka mohon Pak Wahyudi bersedia menjadi supervisor yang nantinya dapat menuntun dan memberikan umpan balik kepada saya tentang apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu saya tingkatkan praktek kucing saya, Pak. Oh, begitu Pak Denny. Kebetulan siang ini saya longgar Pak. Mari jika Bapak ingin berdiskusi dengan saya. Pak Denny, selama ini kita memahami bahwa ada 4 kompetensi kucing yang harus terpenuhi agar pelaksanaan kucing berjalan dengan baik dan maksimal. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengar dengan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang terakhir atau yang keempat adalah mendengarkan dengan rasa. Nah, sekarang yang Pak Denny inginkan, saya membantu mengembangkan area kompetensi Pak Denny di bagian mana? Saya ingin Pak Wahyudi nanti menuntun saya mengembangkan kompetensi mendengar dengan rasa. Karena saya masih perlu penguatan untuk poin ini, Pak. Baiklah, Pak Denny. Lalu, bagian mana yang harus saya jadikan fokus pengamatan, Pak Denny? Coba Pak Wahyudi nanti fokus pada kompetensi mendengar dan bertanya sesuai kata kunci. Bagaimana penilaian Pak Denny sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya masih ada kesulitan untuk menjadi pendengar yang dapat menangkap kata kunci sebagai bahan pertanyaan yang berbobot, Pak. Kalau begitu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Pak Denny? Secara umum, saya ingin meningkatkan kemampuan coaching sesuai dengan paradigma dan prinsip coaching. Kemudian, saya dapat melakukan coaching dengan alur tirta. Lalu, saya juga ingin mendengar dengan rasa, sehingga dapat menyampaikan pertanyaan berbobot dalam menggali dan memberdayakan potensi coaching. Baiklah, Pak Denny. Lalu, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Denny? Saya dapat melakukan percakapan coaching dengan alur tirta. Berikutnya, dalam percakapan saya dapat memegang prinsip coaching.
Lalu saya dapat menerapkan paradigma berpikir kucing dan saya dapat berperan sesuai dengan kompetensi inti kucing, Pak. Baiklah, Pak Denny, semoga kegiatan percakapan berjalan dengan sesuai dengan harapan bisa menguatkan kemampuan coachingnya Pak Denny. Selanjutnya, saya sudah menyiapkan instrumen pengamatan keterampilan percakapan kucing dan silakan Pak Denny selaku coach melakukan percakapan kucing bersama Pak Jelani selaku coach. Baik, terima kasih Pak Wahyudi. Semuanya siap, akan segera saya lakukan dan akan saya mulai. Silakan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Denny. Gimana kabarnya, sehat kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Jailani. Alhamdulillah sehat Pak hari ini saya. Alhamdulillah. Pak Denny, mohon maaf ya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan kemarin, bisakah saat ini saya minta waktu untuk berdiskusi terkait dengan permasalahan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas 6, Pak. Iya Pak Jailani, saat ini kebetulan saya longgar. Gimana Pak Jailani, ada permasalahan apa dengan pembelajaran di kelas 6? Maaf Pak Denny, ketika saya mengajar materi rukun iman, saya merasakan belum maksimal dalam pengelolaan kelas. Ini terlihat dari sikap anak yang kurang mengindahkan instruksi saya. Berikutnya, juga ada beberapa murid yang menurut saya tidak semangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Oh, itu yang jadi permasalahan. Lalu, dari obrolan ini apa yang diharapkan Pak Jailani? Saya ingin menemukan cara mengelola kelas yang baik, sehingga semua murid terlibat dalam belajar serta memiliki motivasi yang baik. Lalu, menurut Pak Jailani, apa yang menjadi ukuran keberhasilan pertemuan ini? Ya, paling tidak ada dua, Pak. Yang pertama, saya nanti dapat mengelola pembelajaran di kelas dengan baik. Lalu yang kedua, dapat menumbuhkan motivasi belajar murid. Baik Pak Jailani, ada dua persoalan nampaknya yang saat ini Pak Jailani hadapi. Pertama, pengelolaan kelas yang kurang optimal dan motivasi murid yang rendah. Menurut Pak Jailani, apa yang menjadi penyebab permasalahan ini? Saya perkirakan masalah ini terjadi karena beberapa penyebab, Pak. Yang pertama, strategi pembelajaran yang saya terapkan belum sesuai dengan kebutuhan murid. Karena saya menganggap kemampuan murid itu sama. Sehingga mereka saya beri layanan yang sama juga. Jadi boleh dikatakan pembelajarannya kurang menantang. Lalu yang kedua, pembelajaran yang saya lakukan kurang inovatif. Sehingga murid merasakan kejenuhan karena tidak ada suasana baru untuk penyegaran semangat. Andaikan ini Pak Jailani ya, saya Ya, mencoba untuk ngasih interval skor antara 1 sampai 10. Ada pada titik skor berapa pengelolaan kelas dan motivasi murid kelas 6 saat mengikuti pembelajaran Pak Jailani? Menurut saya ada pada level 5, maksimal 6, Pak. Dengan keadaan yang seperti ini, kesempatan apa yang Pak Jailani miliki coba? Saya memiliki kesempatan untuk melakukan refleksi, sehingga menemukan cara terbaik sebagai solusi ke depan atas masalah pembelajaran yang saya terapkan di kelas 6. Andaikan hasil dari refleksi diri ini
kemudian menemukan solusi terbaik, lalu diimplementasikan. Peluang dan kemungkinan apa yang bisa didapat Pak Jailani? Saya yakin akan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan kelas dan menumbuhkan motivasi murid kelas 6, Pak. Andaikan strategi terbaru, hasil refleksi, itu kemudian diterapkan, berapa skor yang akan dicapai? Ya, kalau awal ada di angka 5 atau 6, yang terbaru ini saya optimis ada di level 8 atau 9, Pak. Wah, hebat ini berarti. Bikin saya penasaran nih. Sebenarnya apa tuh rencana Pak Jailani sehingga bisa mengangkat angka antara 5 sampai 6 menjadi 8 dan 9 ini? Rencana saya, yang pertama saya akan mengintegrasikan PSE dengan penerapan praktik ice breaking dan mindfulness dengan teknik stop. Lalu yang kedua, saya akan melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengelompokkan murid dan membedakan layanan pembelajaran berdasarkan kemampuan awal. Jika boleh saya tahu, mana yang menjadi prioritas dan apa strategi yang akan digunakan oleh Pak Jailani? Untuk prioritas, kedua-duanya sama-sama menjadi prioritas, Pak. Mungkin dengan dua rencana itu, jika saya lakukan dengan optimal, akan menghasilkan yang terbaik. Selanjutnya nanti saya akan menyiapkan rencana kegiatan pembelajaran yang terkini, hasil revisi yang mengintegrasikan PSE dan pembelajaran berdiferensiasi. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi dari Pak Jailani, coba? Sebagai ukurannya nanti yang pertama terlaksananya PSE integrasi, lalu yang kedua terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi, dan yang ketiga pengelolaan kelas yang baik. Ini sebagai parameternya pembelajaran berlangsung aman, nyaman, dan sukses. Serta keempat, anak termotivasi. Sebagai parameternya mereka semua terlibat aktif pembelajaran, bergerak dengan suasana yang menyenangkan. Apa selanjutnya komitmen Pak Jailani terhadap rencana aksi yang sudah baik itu, coba? Ini segera akan saya lakukan, paling tidak pertemuan pembelajaran minggu depan, Pak. Kalau boleh saya tahu, siapa yang dapat membantu Pak Jailani menjaga komitmen ini? Saya akan berdiskusi dengan teman sejawat, dan saya akan mengkondisikan murid kelas 6 untuk persiapan pembelajaran minggu depan. Bagaimana perasaan Pak Jailani setelah kita melakukan obrolan ini, Pak? Jujur saya sampaikan, Pak Denny, bahwa saya merasa terbantu menemukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah pembelajaran di kelas 6. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Denny yang telah membimbing saya. Baik, sama-sama Pak Jailani. Sukses selalu untuk Pak Jailani. Ya, terima kasih, Pak. Selanjutnya adalah percakapan pasca observasi antara supervisor dan coach. Dalam hal ini yang bertindak menjadi supervisor adalah saya, Wahyudi, dan yang menjadi coach adalah Pak Denny. Luar biasa apa yang telah dipraktekkan oleh Pak Denny selaku coach untuk mengcoaching Pak Jailani. Menurut Pak Denny, bagaimana Bapak menilai diri sendiri selaku coach, terutama dalam mengimplementasikan kompetensi inti coaching dalam percakapan tadi, Pak? Maaf, Pak. Mungkin saya belum bisa tampil optimal. Terutama saya merasakan belum bisa mendengar dengan rasa. Sehingga saya ragu apakah pertanyaan kunci yang saya dapat dan saya tanyakan telah sesuai
dan dapat mengembangkan potensi kunci saya. Apa yang kemudian membuat Pak Denny menilai demikian? Begini Pak Wahyudi, saya merasa belum bisa fokus pada coaching, sehingga poin penting yang seharusnya saya dapatkan malah jadi bisa lewat, Pak. Jadi gini Pak Denny ya, saya mengamati tadi pada saat Kuci menyampaikan kata kunci, Pak Denny selaku coach itu telah merespon dengan tepat Pak. Kemudian menurut saya apa yang dilakukan Pak Denny sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Pak Denny mendengar ini? Terima kasih Pak. Saya akan terus berusaha agar menjadi lebih baik dari apa yang saya tampilkan saat ini Pak Wahyudi. Namun demikian Pak Denny, memang betul saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saya menggali potensi Kuci, saat menggali potensi Kuci tadi pada saat percakapan yang seharusnya bisa ditindaklanjuti dengan pertanyaan kunci, namun terpaksa ada yang masih terlewat. Karena mungkin Pak Denny belum maksimal hadir penuh. Nah, dari pendapat ini bagaimana perasaan Pak Denny atau apa yang bisa disampaikan? Saya pikir apa yang disampaikan Pak Wahyudi itu betul. Saya memang mengakui. Bahkan sejak awal Pak, sudah saya sampaikan dan tentu dari apa yang disampaikan Pak Wahyudi ini saya mengucapkan terima kasih karena Pak Wahyudi telah memberikan umpan balik yang terbaik untuk saya. Baiklah Pak Denny, lalu apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Pak Denny untuk perbaikan ke depan? Tentu ke depan saya akan berlatih agar dapat mendengar dengan rasa Pak. Apakah Pak Denny saat ini sudah mendapat bayangan atau gambaran seperti apa strategi untuk meningkatkan kompetensi inti coaching ini pada poin mendengar dengan rasa Pak Denny? Iya Pak Wahyudi, saya sudah menemukan gambaran untuk meningkatkan kompetensi pada performa di area ini Pak. Baiklah Pak Denny, bagus rencana yang akan dilakukan untuk obrolan ini. Apakah sudah Pak Denny dapat inspirasinya? Tentu melalui praktik berlatih percakapan kucing ini, saya telah merasa mendapatkan tambahan pengetahuan dan pengalaman tentang implementasi percakapan kucing dengan menggunakan alur delta, dengan paradigma dan prinsip coaching, serta mencoba mengimplementasikan kompetensi inti coaching, Pak. Baik, terima kasih Pak Denny. Terus semangat dan salam sukses untuk menyelesaikan masalah dengan strategi kucing. Semoga ke depan tambah baik, semakin baik dan luar biasa. Terima kasih Pak Wahyudi. Sama-sama Pak Denny. Demikian tadi percakapan kucing yang dapat saya lakukan antara Pak Denny Yulikatwanto sebagai coach, kemudian Pak Muhammad Jelani sebagai coach, dan saya sendiri sebagai supervisor. Semoga percakapan ini dapat membantu pengembangan diri teman-teman guru penggerak lainnya dan guru-guru seluruh di Nusantara. Semoga semakin matang dalam melakukan coaching dan mengembangkan kompetensi intinya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.